Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, sholatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Bapak RW sebagai pelindung DKM Baitur Rahim yang saya hormati beserta jajaran, para ketua RT dan dekan yang saya hormati, Pak Arif Zakaria, pengurus DKM Baitur Rahim periode 2018-2021, dan jajaran yang saya hormati, kesepuhan, penasehat, hatur nuhun, ibu-ibu, majelis taklim yang saya hormati, dan bapak-bapak sekalian. Sebetulnya saya akan menyampaikan ini setelah doa tutup. Setelah ditutup baru saya akan menyampaikan, saya belum dilantik gitu ya. Tapi kata Pak Agus supaya sekalian aja doa, langsung saja lah poin sebelah ya, mangga lah. Mohon maaf ya, belum dilantik ke nerima ini ya. Bapak-bapak yang saya hormati, sebetulnya saya hanya ingin konfirmasi kepada bapak-bapak yang akan menjadi pengurus DKM Baitur Rahim periode 2021-2024. Jadi pada kesempatan ini saya belum bisa menyampaikan program, tapi masukan-masukan yang sudah tadi disampaikan baik oleh penasehat maupun Pak RW, ini bagian dari catatan kami untuk nanti kita bahas dengan pengurus yang baru nanti. Sebelum saya menyampaikan daftar nama-nama pengurus yang akan mengisi pada pengurus DKM nanti, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ada sebuah hadis Bapak yang saya hormati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Hadisnya begini, sab'atun nafarin, ada 7 golongan, yudhilluhumullah, Allah akan melindungi 7 golongan tadi, yauma la zilla illa zilluh, pada suatu hari nanti yang tidak ada perlindungan, yang tidak ada orang yang dapat melindungi kecuali hanya perlindungan Allah di akhirat kelak. Jadi orang-orang 7 golongan ini akan mendapat perlindungan dari Allah SWT. Yang ke-1, imamun adil, pemimpin yang adil. Bersyukurlah Bapak yang menjadi ketua RW, pengurus RW, ketua RT, ini akan mendapat perlindungan dari Allah SWT. Nah, satu. Yang kedua, pemuda musabun, pemuda yang ngasa'afi ibadatillah, sungguh-sungguh dan ibadah kepada Allah. Pemuda bukan aki-aki. Jadi bapak-bapak pantas. Jadi pemuda itu tinggal seberang orang lagi. Pemuda itu. Yang ketiga, warajulun, seseorang qalbuhu mu'allikun bil masjid, yang hatinya selalu berpikir tentang masjid, perlindungan masjid dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan pengurus ini adalah bagian daripada itu. Jadi pengurus yang kan mulai dari kalau seksi peribadatan selalu berpikir kumaha ieu kayak aya nu adat kayak imam, bukan berpikir seksi peralatan kumaha ieu peralatan masjid ayeuna aya atau rusak teu gitu. Seksi listrik kumaha listrikna aya teu gitu. Humas informasi sampai kepada masyarakat datang ke masjid, dipikir masjid itu jadi pengurus. Nah, jadi yang menjadi pengurus ini mudah-mudahan termasuk orang yang nanti di yaumul kiamat yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 7 hanya sampaikan 3 bilang. Nah, jadi sekarang baru nanti saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu yang oleh saya dimasukkan dalam pengurus ini, ulah-ulah. Allah akan melindungi ini. Dan ini apa yang saya sampaikan ini, namun di toko mah harga bandrol, geus dihargaan, itu bisa ditawar gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya bapak-bapak yang sama, saya kira itu motivasinya ke sana. Jadi akan saya sampaikan daftar pengurus untuk periode 2021-2024. Baik bapak yang saya hormati.
Ketua pelindungnya tentu Bapak RW 04. Kemudian dilanjutkan di bawahnya penasehat. Ini semuanya pengurus ya, pengurus DKM. Jadi Pak RW itu kan ngurus DKM, pelindung. Kemudian penasehat. Ini koordinatornya nomor 1 Bapak Dr. Haji Dayat Duryana, sesepuh kita. Gaji. Yang kedua Dr. Haji Suworo Hadi, penasehat. Kemudian yang ketiga Muradang Ora ya, Bapak Dadan Wiganda, penasehat kita yang tidak pernah berhenti mengurus masjid bersama saya. Saya tadinya penasehat, saya turun ke handap, Pak Dadan Kaluhur. Berikutnya ketua saya sendiri Yusuf, wakil ketua Bapak Edi S.A. Rola. Pak Edi adalah orang yang bersama dengan kita sejak dulu. Kemudian sekretaris Pak Agus Dedi, wakil sekretaris Pak Agus Ahyarudin. Tapi nama Agus KB tapi pelantar sokna banyak. Bendahara masih tetap oleh Pak Haji Didi. Kemudian wakil bendaharanya yang muda ini Kang Sahrudin Latif. Mungkin tak hafal Sahrudin Latif itu Yudin. Kang Yudin ya, wakil bendaharanya mendampingi Pak Didi. Nah itu pengurus intinya. Kemudian seksi-seksinya. Nah yang pertama seksi pendidikan ditambah seksi pendidikan dan bimbingan manasik haji dan umroh. Meskipun kita tidak membuka KBIH, tapi kita ingin memberikan layanan bimbingan haji maupun umroh. Anggota ketuanya di sini dipimpin oleh, saya sudah konfirmasi dengan Pak Dr. Haji Khalid Haras MPD. Beliau sudah punya sertifikat bimbingan manasik haji. Kan tidak bisa yang tidak punya sertifikat tidak bisa sekarang ini. Kemudian yang kedua didampingi oleh Pak Oman Supriyatna BA bersama situ. Nanti mungkin Pak Oman dengan Pak Khalid ada yang membidangi pendidikan, kemudian yang bimbingan haji dan umrohnya oleh Pak Khalid barangkali. Kemudian yang kedua peribadatan di sini mulai yang pertama, kalau kemarin Pak Yadi di penasehat, ini orang turun kami ke handap katanya. Pak Yadi Supriyadi, kemudian Pak Dadang Nur, Pak Ustadz Arif Zakaria. Hanya sekarang mungkin selama 6 bulan istirahat, tapi nanti kembali lagi. Dan Bapak Wandani, jadi ada 4 orang. Kemudian saksi zakat, infak dan sodako, Pak Agus Salim dan Pak Samadri. Supaya paralel, beliau ketua Bajis BUJ Bepkan kelurahan sekaligus paralel. Kemudian keempat seksi peringatan Hari Besar Islam PHBI yang pertama Pak Ahmad Sudajat Ajak, kedua Pak Haji Ngatino, dan yang ketiga Bapak Dedi Rosadi. Dan 3 orang. Kemudian kelima seksi hubungan masyarakat dan medsos. Ini humas ditambah dengan kalimat medsos ya. Dikomandani oleh Bapak Dr. Parkono, beliau ahlinya IT. Kemudian Bapak Nova dan Kang Yanto. Kenapa medsos Bapak yang saya hormati? Nanti kita ada program 1 jam sebelum maghrib internet kita gratis untuk tadi mengundang anak-anak muda supaya sebelum maghrib 1 jam mereka akan hadir, mungkin memanfaatkan internet gratis. Kemudian setelah itu digiring untuk sholat masjid, sholat di masjid di sini, sholat maghrib. Jadi kalau jamaah sekarang sudah pada tua, yang tuanya sudah sangat bagus, tinggal tadi karena ada program harus menggiring anak-anak, maka mereka akan didekatkan dengan masjid melalui medsos, ya. Nah, maka Pak Parkono nanti komandannya. Dan IPRM sendiri akan diberikan untuk mengelola juga nanti. Nanti kalau anaknya banyak, kemudian nanti yang mengatur itu. Jadi IPRM bukan hanya sebagai objek, tapi juga sekaligus sebagai subjek pengelola itu. Ditambah nanti kita akan bukan blog gitu ya. Blog, tapi cuma pakai go. Blog namanya apa? Kalau yang di YouTube itu sekarang ya, karena kita masih pandemi, mungkin nanti ada jadi informasi akan disampaikan melalui blog apa di situ, nanti masyarakat
yang tidak hadir ke masjid juga bisa membuka kegiatan-kegiatan masjid. Jadi humas dan medsos itu. Kemudian yang ke-6, pemeliharaan fasilitas pembangunan ini dan pembangunan oleh Insinyur Haji Yus Hidayat MSc, kemudian Haji Endang Sutarno, ditambah Pak Sigit Pratopo. Pratopo Sigit atau Sigit Pratopo? Pratopo Sigit ya, oh dibalik ya. Ya kalau untuk pembangunan tadi sudah cukup, tapi mungkin akan memoles sedikit. Kita ingin masjid ini juga ramah bagi jamaah disabel umpamanya. Di sini kan daya jalan kereta nggak perlu aja tuh untuk roda, jalan roda. Ya. Kemudian kalau dilihat di sini sudah pada tua, ada yang tidak mampu lagi sholat sambil berdiri, ya mungkin kursi-kursi diperbanyak dan seterusnya. Kemudian tempat-tempat berjalan di pinggir ada besi, nuker gitu, mungkin yang bisa lebih ramah untuk manula, mungkin ke depannya. Kemudian peralatan dan perlengkapan ini Haji Insan dan Pak Ahmad Dimyati. Kemudian listrik dan sound system daya misalnya kecuali Pak Haji Sofyan Punten, Pak Haji sareng Pak Nda Muswanda. Kemudian seksi dana dan usaha Haji Suwindi dan Bapak Ahmad Hidayat serta Pak Edi Yusuf ada di situ. Kemudian seksi sosial Bapak Cahyana, Bapak Haji Yaya RT 1, kemudian Bapak Yoyo Setiawan RT 7. Kemudian seksi pengurusan jenazah Pak Kuntoro ditambah Pak Ridwan Effendi yang tadinya pembantu umum ditaikkan. Jadi posisinya di pengurusan jenazah duaan Pak Kuntoro dan Ridwan Effendi. Kemudian pembinaan muslimah, kalau pembinaan muslimah di sini Pak Ibu Hajah Wiwin Binar Ngatino dan 2 orang dengan Insinyur Hajah Sintayati Yus Hidayat Yus. Kemudian yang ke-13 pembinaan pemuda dan remaja masjid, ini masih Kang Paris Muhammad Rashid dan Yuki Azhar Maulana Yusuf. Kemudian seksi kebersihan Pak Surya, Pak Dayat Hidayat dan ya Pak Dayat Hidayat 2 orang. Kemudian Hidayat Effendi. Oh, Hidayat Effendi. Kemudian seksi keamanan Pak Tarsa, seksi keamanan dan pembantu umum Haji Sulaiman dan Kang Yas Toko. Itu untuk kepengurusan DKM Baitur Rahim periode 2021-2024. Jobnya sudah ada tapi tidak akan dibahas pada malam hari ini. Saya hanya konfirmasi kepada kesediaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah bandrol harga toko nutut biasa ditawar sini, mudah-mudahan kecuali kesalahan penulisan nama mungkin akan diperbaiki. Dan mudah-mudahan dengan kesediaan ini bapak-bapak termasuk ya aset, semoga nanti jauh kiamat termasuk orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah SWT. Sekecil apapun bapak-bapak ada di sini. Kalau yang tidak termasuk di sini, mari kita tetap bersama-sama, tidak terpaku pada apa yang tertulis di sini, bisa berbakti ke masjid ini, bisa melaksanakan kegiatan keperluan masjid apa